Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi pada Tarot Official. Hari ini saya akan mulai reading saya lagi. Saya minta tolong kepada teman-teman untuk like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi di dalam bidang tarot untuk readingan selanjutnya. Hari ini saya akan reading tentang Libra ya, dengan tema yang akan menujumu membuat kau terkejut. Jadi kita akan reading tentang Libra. Apa yang membuat Libra terkejut? Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang. Jika memang cocok, maka energi teman-teman bisa saya baca. Kalaupun sebaliknya, kita kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kita lebih menyerahkan kehidupan kita ke depannya kepada sang pemilik hidup. Ya, kita akan mulai saja untuk readingan Libra. Apa yang membuat si Libra ini akan terkejut? Saya akan memberi kartunya secara acak dan menyerap energi teman-teman. Teman-teman fokus di kartu agar energinya bisa dapat saya rasakan juga di sini. Saya memilihnya secara acak saja. Untuk si Libra, kira-kira orang-orang seperti apa yang akan menuju ke Libra? Bahkan membuat si Libra ini terkejut. Di kartu pertama, ya, yang akan menuju pada Libra adalah masa lalu. Orang yang pernah hadir di dalam kehidupan Libra, ya, orang ini akan mengingatmu kembali, entah itu mantan kamu, entah itu kawanmu, bahkan orang yang pernah berkomunikasi ataupun pernah melihatmu akan mengingatmu kembali, ya. Mungkin dengan suatu kerinduan yang membuat mereka teringat padamu. Untuk Libra, di balik kerinduan itu ya, membuatmu merasa kebingungan sekarang, ya. Mungkin bisa jadi orang yang menujumu ini adalah dari masa lalumu, sehingga membuat kamu bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa dia bisa menghubungi saya kembali? Entah bisa jadi yang datang menujumu ini adalah mantan kamu, orang yang pernah membuatmu terluka, atau orang yang pernah membuatmu bahagia, tapi sekarang posisinya, ya, membuat kamu bingung dalam pemikiranmu sendiri, membuat kamu merasa dilema. Jadi kamu bingung ini, caranya seperti apa saya keluar dari masa lalu saya? Bagaimana saya keluar dari permasalahan saya di masa lalu, ya? Kemungkinan ini, ya, ada masa lalu yang membuatmu tertekan, membuatmu dalam permasalahan, sehingga sekarang kamu sulit untuk keluar dari belenggu ini. Ketika kamu sulit keluar, memutuskan apa yang harus saya lakukan ke depannya, ya. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih berani. Ketika orang itu datang menghampirimu, Libra, ya,
dengan penuh rasa bersalah pada dirimu, kamu harus menjadi pribadi yang lebih berani, ya, pribadi yang tangguh, ya. Walaupun orang yang datang menghampirimu ini adalah luka masa lalumu, ataupun yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam hidupmu, kamu harus berani keluar, ya. Kamu berani memimpin dirimu sendiri agar kamu tidak dalam pemikiran yang begitu-begitu saja, pemikiran yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam dirimu. Kamu harus berani keluar, Libra. Karena di sekelilingmu, ya, di sekelilingmu, di masa lalumu, ada seseorang yang memanfaatkan kamu, ya. Seseorang yang memanfaatkan kesedihanmu, bahkan orang yang toksik terhadap kamu, ya. Ini untuk Libra. Kamu harus berhati-hati ketika kamu berani keluar, ya. Maka ada seseorang juga yang akan menghampirimu karena senang melihatmu dalam kesedihan terus. Kamu harus berani memimpin dirimu. Itu semua keputusan ada pada kamu. Karena yang menghampirimu ini adalah masa lalumu dan orang-orang toksik di sekelilingmu atau orang yang licik. Kamu harus berhati-hati, Libra, ke depannya. Ketika kamu berani melangkah memimpin dirimu, kamu berada pada pilihan yang bebas. Kamu bisa menentukan jalan mana yang kamu mau. Kamu bisa menentukan yang baik, yang buruk untuk kehidupanmu. Jangan terpuruk terus, ya. Jangan terpuruk terus. Ini ikatan permasalahan. Ikatan yang membuatmu merasa tidak nyaman menjadi dirimu sendiri. Kamu harus bebas menentukan yang terbaik buat masa depanmu. Kamu harus berani move on, kamu harus berani mengambil suatu keputusan yang membuatmu merasa bebas dalam memilih kehidupanmu sendiri. Di sini kamu boleh menentukan jalanmu sendiri dengan bebas, tetapi kamu membutuhkan kompas kehidupan. Kompas kehidupan itu berarti tujuan, arahan dari seseorang yang kamu anggap sebagai orang yang bijak, orang yang bisa menjadi panutanmu, sehingga kamu merasa, oh, saya tidak akan tersesat karena dia mempunyai pengalaman hidup. Kamu bisa belajar bagaimana menjalani hidup ke depan agar bisa lebih baik. Kamu membutuhkan pandangan-pandangan yang memang kamu anggap orang ini sebagai panutan dalam kehidupanmu. Entah orang di sekelilingmu, keluargamu, atau sahabatmu. Pokoknya orang yang memiliki pemikiran dewasa, ya. Ketika kamu sudah mampu, ya, memilih jalan hidupmu sendiri, kamu akan meninggalkan hal-hal yang membuatmu tidak nyaman, ya. Walaupun ibaratnya, ya, kamu meninggalkan itu dengan beban, ya, dengan beban. Kamu meninggalkannya dengan beban, tapi pikiranmu merasa plong, ya, pikiranmu merasa tenang karena kamu pikir kamu sudah meninggalkan beban itu. Pikiranmu tenang, walaupun ke depannya akan ada rintangan-rintangan selanjutnya, tapi kamu tetap tenang dan berjalan terus tanpa berhenti. Karena ketika kamu berjalan terus, ya, berjalan terus, kamu akan mendapatkan pemikiran yang berbeda, ya. Dari pola pikir yang berbeda ini, maka tujuan hidupmu akan tercapai. Mungkin salah satu sisi baiknya adalah pemikiranmu bisa berubah, ya. Pemikiranmu bisa berubah. Pola pikirmu tidak sama seperti pola pikir yang dulu, ya, yang membuatmu terbelenggu. Sekarang pola pikirmu lebih dewasa karena kamu juga memiliki kompas kehidupan. Kamu memiliki seseorang yang menjadi panutanmu sehingga pola pikirmu sudah mulai terbentuk di sini. Pola pikirmu tidak seperti dulu, tidak pada masa lalumu, dan tidak pada permasalahanmu di masa lalu, tidak ada, ya. Kamu sudah mulai pemikiranmu terbuka. Ketika pemikiranmu sudah terbuka, ya,
kamu akan merayakannya seperti apa? Kamu akan merayakan dan memandang bahwa bisa ya saya keluar dari permasalahan saya di masa lalu, ya. Bisa ya saya meninggalkan masa lalu saya yang suram, yang kelam, ya. Kamu bisa melupakan, bahkan kamu bisa menjauhi orang-orang yang toksik, orang-orang yang licik terhadap dirimu. Karena di sini akan ada perayaan, tetapi perayaan itu ya tidak boleh membuatmu merasa angkuh, ya. Perayaan yang tidak boleh membuatmu merasa terlalu ini ya, terlalu senang ya. Kamu harus tetap berhati-hati karena masa lalumu bisa saja datang kapanpun, tapi ya itu, kamu harus berhati-hati dan pemikiranmu harus tetap matang, tetap matang. Nah, ketika kamu, itu yang saya sampaikan bahwa ketika kamu dalam perayaan kamu harus berhati-hati karena bisa 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 saja bisa saja ya kamu akan merasa terluka kembali, ya. Kamu harus berhati-hati karena pemikiranmu sudah matang, jangan sampai ya kamu akan kembali lagi menjadi terluka, ya. Kamu harus berhati-hati. Kalaupun kamu terluka, ya namanya juga manusia. Kalaupun kita mengingat kembali ya, apa ya namanya? Itu namanya refleksi terhadap diri, ya. Tapi ketika kamu merasakan terluka, ya, akan ada kehidupan yang baru, ya. Kehidupan yang baru yang akan menunggumu dengan penuh kebahagiaan, ya. Di sini tujuanmu jelas, ya. Tujuanmu jelas. Akan ada pandangan yang baru, ya. Akan ada jalan yang baru untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Kemudian beban yang kamu pikul nantinya juga akan banyak. Beban-beban pikiran, beban-beban pekerjaan, beban-beban masa lalu, ya. Akan banyak, ya. Akan banyak. Karena apa? Ya. Karena apa? Ketika tujuan kita jelas, ya. Tujuan kita jelas, ya. Ini hanyalah sebagai refleksi hidup. Beban-beban ini, ya. Beban-beban ini hanya refleksi hidup. Karena tujuanmu jelas, refleksi-refleksi hidup ini membuatmu menjadi dewasa. Jadi jangan pernah mengingat masa lalu, ya, yang membuatmu menderita. Kamu seorang yang berani, jauhi orang-orang yang toksik, yang licik, ya. Kebebasan yang kamu pilih, kompas kehidupanmu harus orang-orang yang memang mempunyai pengalaman hidup yang baik, ya. Pola pikir yang berbeda, perayaan sesaat, ya, jangan terlalu berlebihan, ya, jangan terlalu berlebihan. Tujuan hidup yang jelas, ya, beban itu akan ada, tapi kamu mampu berjalan pelan, tapi tidak berhenti. Tidak jadi masalah. Kita kalau jalan pelan, yang penting jangan berhenti. Di kehidupan memang seperti itu mengajarkan kita terus melangkah, tapi tidak boleh kita berhenti. Itu saja untuk Libra, tetap semangat menjalani hidup karena akan ada kebahagiaan menantimu.